belajar dengan tema ciptakan ruang kecil dalam hatiku. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan di awal, apakah kita selama ini sadar bahwa sudahkah ada ruang di dalam hatiku untuk Yesus bertata? Sudahkah kita menyediakan tempat di dalam relung hati kita masing-masing untuk Tuhan hadir menyertai kita, bersama kita? Nah, Bapak Ibu, semoga kita semua benar-benar sudah menciptakan ruang kecil ini. Bukannya hati kita diisi dengan hal-hal yang penuh dengan kegalauan, kesedihan, kecemasan, sampai kita lupa untuk menciptakan ruang kecil. Bagaimanapun juga kondisi hidup kita, baik senang, sedih, sakit, sehat, atau apapun juga, jangan lupa. Sadari, nikmati keberadaannya, bahwa Tuhan ada. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai. Bapak Ibu, kondisi saat ini di luar yang kita bisa lihat, bisa rasakan, bisa dengar. Contoh, di gereja-gereja banyak yang kosong. Padahal mungkin di gereja tercatat jumlah umatnya misalkan 13.000 atau 15.000 atau 20.000. Tapi kalau di jumlah misa mingguan hari Sabtu sore atau malam, Minggu pagi, siang, dan Minggu sore, apakah jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di kartu keluarga gereja? Tidak. Ya kan? Nah, kalau ditanya, oh mungkin dia ke gereja tetangga kita nih. Misalkan wilayah Tangerang, Tangerang 1 kan banyak sekali gerejanya ya. Tapi kalau kita tanya, di gereja itu apakah iya? Ternyata tidak juga. Kita lihat kalau Paskah dan Natal, baru kelihatan rame sekali sampai gereja perlu adanya tenda lah gitu ya, terus menggunakan ruang-ruang pertemuan yang ada di gereja penuh sesak sampai diadakan berapa kali misa pun penuh. Tetapi bukan itu saja yang dibutuhkan, betul? Itu sarana harus sebenarnya. Tapi Bapak Ibu kita lihat lagi yuk situasi yang ada. Kita sering kali mendengar penipuan-penipuan. Adalah yang judi online sehingga dia benar-benar terpuruk ekonominya. Betul? Ada yang ditodong, ada yang dibegal, dan sebagainya, dan sebagainya. Kekerasan-kekerasan hidup tiap hari kita bisa mendengar, bisa melihat dari berita-berita yang ada. Dan di sebelah sini kita lihat peperangan, betul ya? Nah, Bapak Ibu, selain itu, yang gambar ini apa? Masih aja sekarang ini terjadi perselingkuhan. Selain itu, selain perselingkuhan, di dalam keluarga, di dalam kantor, atau di dalam gereja pun, gitu ya, di lingkungan, di wilayah, dan sebagainya, masih ada aja yang marah-marah. Saling tunjuk, saling menyalahkan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah kondisi yang kita lihat. Ini fakta yang kita lihat. Maka mari kita lihat Bapak Ibu, apakah ini
yang diinginkan? Apakah ini yang kita juga sebagai pelakunya? Mari kita baca apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Roma 8, 17, 18 sampai dengan 18. Silakan Ibu Ros, boleh dibantu? Baik. Roma 8, bab 8, ayat 17 dan 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oke, terima kasih Bu Ros. Sadarkah bahwa kita adalah anaknya? Adalah ahli warisnya? Oh, Ibu Esti. Halo? Bocor ini. Oh, bocor. Oke. Bocor. Baik. Ya. Sadarkah kita adalah anak dan berarti kita adalah ahli waris. Ahli waris. Bapak Ibu, jangan hanya kita mengatakan, oh aku anaknya, oh aku ahli warisnya, berarti aku berhak. Tetapi tingkah laku kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya kan? Bapak Ibu, di sini dikatakan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pada saat ini, apakah kita juga mau menderita bersama-sama dengan Dia? Atau kita mencari kenikmatan duniawi? Kenapa terjadi perang? Salah satunya ingin berkuasa. Kenapa terjadi perselingkuhan? Hal-hal duniawi. Kenapa marah-marah? Karena emosi, karena egonya, dan sebagainya. Bapak Ibu, menjadi murid Yesus kita tahu bahwa kita harus berani menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Dia. Mengikuti ajaran-ajarannya. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya? Bagaimana kita bisa menyangkal diri? Bagaimana kita bisa memanggul salib? Bapak Ibu, manusia yang hanya mengandalkan diri sendiri tidak akan mampu. Betul ya? Tapi bersama Dia dan di dalam Dia. Dialah yang akan menuntun kita. Yang akan membawa kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu sangat penting kita menciptakan ruang kecil agar kita semakin dekat, semakin peka mendengar suara Dia. Lebih mudah karena kita memang penuh dengan kedagingan, penuh dengan keegoisan. Mudah kalau kita digoda oleh si jahat untuk selingkuh aja yuk, gitu kan? Cepet kaya, main judi online aja yuk. Atau, wah, supaya kita merasa berkuasa, kita marah-marah, kita seolah-olah apa ya, kita yang benar, kamu yang salah. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengarkan suara si jahat. Kita lebih mudah mendengarkan si jahat. Buktinya masih marah-marah, masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau kita selalu bersama Dia, mencoba, berusaha, berproses, menciptakan ruang kecil seperti yang Santa Faustina lakukan, maka
setidak-tidaknya kita semakin peka mendengar kehendaknya dan tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Proses ya Bapak Ibu ya, proses. Bukan berarti langsung bisa saya sendiri, berproses dan mau diproses. Tapi jelas kita membutuhkan Tuhan hadir dalam diri kita. Dan ini terlihat Bapak Ibu di dalam bacaan 602. Di sini dikatakan, Yesusku, Engkau tahu betapa lemahnya aku kalau hanya mengandalkan diri sendiri. Ini kata-kata Faustina ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, Engkau sendiri mengarahkan urusan-urusanku. Faustina menyadari, Tuhan, arahkanlah urusan-urusanku. Benar-benar dia belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Kalau mengandalkan diri sendiri, ingat kita lemah, kita apa-apa, kita mudah jatuh. Dan di sini dikatakan, Faustina mengatakan, dan aku tahu, ya Yesus, bahwa tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama Engkau, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. Saya sengaja membuat ilustrasi di kiri ini. Bukankah di sekitar kita banyak yang mengganggu, yang menggoda kita untuk jauh dari Tuhan? Betul? Kenikmatan duniawi, yang tadilah hal-hal yang di atas tadi. Betul? Keegoisan, kekuasaan, keinginan untuk dihargai, itu selalu mengaung-ngaung di sekitar hidup kita. Ada orang yang memberi masukan, kamu kayaknya begini deh, kurang bagus. Bukannya terima kasih, malah wah kita merasa tersinggung, betul ya? Marah-marah, aku nggak mau bergabung dengan organisasi ini lagi. Masa dia memberi, maksudnya negor saya. Bapak Ibu, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita kerendahan hati? Bukankah Bapak Ibu kita semua diajarkan Yesus untuk belajar darinya tentang lemah lembut? Nah, gambar di sini terlihat bahwa kalau kita bersama Yesus, walaupun di luar sana, di sekitar kita mengaum-ngaum mau menghancurkan kita, gitu ya. Tapi bersama Dia, kita kuat. Faustina mengatakan, ya Yesus, bahwa tanpa Engkau aku nggak dapat berbuat apa-apa, aku pasti diterkam nih, gitu ya. Jatuh nih dalam godaan-godaan si jahat semua. Tapi bersama Engkau, aku mampu. Faustina yakin, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. Bapak Ibu, yuk kita sadari dalam diri kita. Bukankah kita sedang menghadapi masalah yang sulit? Ekonomi, yang sekarang harga makin mahal, dan sebagainya. Betul? Komunikasi, segala hal. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, nggak akan mampu. Maka, mari bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Faustina. Bersama Yesus, aku mampu menghadapi hal-hal yang paling sulit sekalipun. Ini diperkuat lagi dengan Yesaya 41 bab 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, saya mencoba mencari gambar, mengilustrasikan ayat Yesaya ini, tetapi saya ilustrasikan dan menyadari, mengimani
Yesus. Yesus yang membimbingku, menggandengku, gitu ya. Bapak Ibu, dengan tangan kanannya, Yesus membawa aku menuju jalan kebenaran dan hidup. Mari kita bayangkan gambar yang ada di kiri ini. Kita ini terus digandeng dengan tangan kanannya. Dia akan menuntun kita. Tapi kalau kita tidak mau dan kita lebih mendengar suara-suara si jahat, maka dengan mudah kita, nggak mau Tuhan, aku lepaskan. Aku akan melepaskan gandengan tangan ini. Walaupun tangan Tuhan sebenarnya ingin terus dan terus menggenggam kita, memegang kita. Bapak Ibu, hati-hati karena godaan luar biasa. Gitu ya. Masih terus kita akan kuatkan dengan bacaan-bacaan BHF selain tadi Injil gitu ya, kitab suci. BHF 785. Tolong Bu Ros dibacakan lagi. Ya, baik. BHF 785. Ia berkata kepadaku, putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Sembahlah Dia di dalam hatimu, jangan meninggalkan hidup batinmu. Tinggallah bersama Dia, terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu tadi kita semua mendengar apa yang dibaca oleh Bu Ros, BHF 785. Yesus berkata kepada Faustina berarti ini juga berkata kepada kita. Ya kan? Nah, apa yang diminta oleh Yesus? Upayakanlah sungguh-sungguh. Bapak Ibu, penekanan ini, kata-kata ini harus kita pahami. Yesus minta upayakan, usahakan, sungguh-sungguh loh. Yesus tahu kita manusia yang lemah, rapuh, betul gitu ya, yang masih mungkin lekat dengan keduniawian. Maka mudah-mudahan kita tersentak dengan kata-kata ini. Yesus tahu persis, maka dia meminta dengan cara upayakan ya sungguh-sungguh. Enggak cuman putriku, coba kamu hening dan rendah hati. Tidak. Yesus menekankan kata-kata upayakan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan dalam diri kita, sejauh mana kita sudah mengupayakan, berusaha dengan sungguh-sungguh atau belum? Atau aku lupa, atau benar-benar tidak menjadi fokus kita dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup dalam keheningan dan kerendahan hati. Kita udah mulai masuk loh Bu, bagaimana menciptakan ruang kecil dalam hati kita ya. Jadi dasarnya antara lain ya, ciptakan, upayakan sungguh-sungguh. Mari kita korek dalam diri kita. Tuhan memberikan waktu 24 jam kepada semua orang. Tapi kenapa? Kita melihat ada orang yang jahat, betul? Ada orang yang tetap egois, tapi ada orang yang baik kok. Buktinya sampai sekarang ada yang jadi santo-santa. Beato, Beata. Kenapa? Sudahkah kita pernah merenungkan ini? Waktu yang diberikan sama, 24 jam. Tapi, apa yang kita lakukan? Apakah kita
sudah mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan 24 jam ini lebih banyak untuk urusan duniawi, atau kita sudah menciptakan, mengupayakan sungguh-sungguh untuk dapat bertemu dan bersatu dengan Tuhan dalam keheningan. Nah, Bapak Ibu, Yesus menginginkan ini pasti ada maksudnya. Betul ya? Pasti ada maksudnya. Supaya apa? Supaya terus-menerus Yesus sendiri tinggal di dalam hati kita dan dapat beristirahat. Sembahlah Dia dalam hatimu. Jangan tinggalkan hidup batinmu. Jadi jelas ditekankan lagi, jangan ya meninggalkan hidup batinmu. Jadi hidupnya untuk apa? Kalau meninggalkan hidupnya untuk, ya kalau saat ini main games, main TikTok, baca atau dengar Instagram, balas WA, emang nggak boleh? Boleh Bapak Ibu. Boleh kita melakukan kegiatan atau membaca lewat medsos, mencari hiburan, boleh. Tapi ingat, sudahkah kita mengupayakan untuk kita bertemu dan berjumpa dengan Tuhan? Sudahkah kita menyiapkan dalam hati kita, membiarkan, mengizinkan Tuhan masuk dalam hati dan tinggal di dalam hati? Kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian, yang ada kesel, marah, benci, apakah itu yang disebut dengan tempat yang layak untuk Tuhan beristirahat? Contoh, ya, Bapak Ibu, kalau di rumah, ini misalkan di rumah yang berantakan banget ya, udah berantakan, kotor, suaranya gedebur gitu, suara musik yang wah nggak keruan, rame banget. Apakah Bapak Ibu tenang? Apakah Bapak Ibu bisa beristirahat? Manusia aja tidak bisa. Kalau mau beristirahat tuh tenang, damai, akan lebih mudah untuk tidur terlelap. Ya enggak? Nah, di sini diminta, Yesus sendiri bilang, aku ingin terus-menerus tinggal loh di dalam hatimu dan dapat istirahat. Tuhan mau hadir. Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Itu adalah suatu tawaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggal kita mau nggak menerima? Mau nggak menciptakan ruang itu? Oke, ya. Nah, di sini dibilang, tinggallah bersama Dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatan. Ya, pastinya selama Dia ada di dalam hati kita, Dialah sumber kekuatan. Sumber kekuatan untuk melawan si jahat, melawan hal-hal yang negatif, karena Dia akan menyerukan kebenaran, kebaikan, kasih yang hakiki. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau di dalam diri kita selalu dikuasai dengan hal-hal yang baik, karena Dia bersemayam di dalam diri kita, dan kita mendengar suaranya, mengikuti kehendaknya, pastilah damai sejahtera ada di dalam hati. Kita lanjut ya. Berkomunikasilah dengan ciptaan-ciptaan hanya sejauh perlu dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Lebih detail loh Bapak Ibu, 785 ini yang tadi saya katakan, boleh lihat TikTok, lihat apa boleh, sejauh perlu. Sejauh itu dituntut oleh tugas-tugasmu. Misalkan sebagai ketua lingkungan memang harus ngubungin umatnya sehingga harus pakai WA, ya boleh gitu kan. Tapi jangan habiskan waktu hanya untuk mencari kesenangan duniawi. Ya, dilanjutkan
Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Dalam dirimu ia terus-menerus tinggal dalam penuh kasih dan sukacita. Bapak Ibu, kita bisa merasakan, nanti saya akan kulik juga apa maksud daripada keheningan ini. Nah, ini dia. Apa yang harus dilakukan orang agar semakin peka akan rahmat dari Tuhan itu? Supaya kita kuat menghadapi godaan-godaan. Karena kita peka mendengar suaranya, kuat menghadapi segala cobaan. Gimana dong? Selain time for doing, kita harus menyediakan adanya time for being. Waktu untuk mendekatkan dengan dirinya sendiri, menyediakan waktu untuk akrab dengan Tuhan, jadi harus membangun kesadaran siapakah aku ini. Ini bisa tercapai, akan lebih mudah tercapai dengan cara hening. Ya, Bapak Ibu, ternyata di Markus 1 ayat 35 dikatakan di situ, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ianya di sini Yesus ya, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Bapak Ibu, Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita. Pagi-pagi benar, hari masih gelap pun, Yesus sudah bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi berdoa di sana. Pertanyaannya buat kita masing-masing di sini, saya dan Bapak Ibu, apakah sudah menyediakan, menciptakan waktu untuk bersama-sama berdoa, bertemu dengan Tuhan? Ya, jadi Bapak Ibu, hening harus dicari dan dialami sendiri, karena di dalam keheningan itu kita akan bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Gak heran kalau kita baca para santo-santa, dia sering melakukan keheningan. Betul ya? Bapak Ibu, di dalam keheningan ini tidak hanya bertemu, tetapi bersatu. Ingat, tidak hanya bertemu, tapi di situ kita bisa merasakan dan bersatu dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saya mau memberikan ilustrasi supaya lebih jelas bagaimana cara kita menciptakan ruang kecil untuk dapat bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Melalui salah satunya melalui keheningan. Ya, jadi gini, Bapak Ibu, contoh cerita ini mudah-mudahan Bapak Ibu lebih mengena, lebih jelas, mengerti. Ya, gini, kalau saya bercerita bahwa Bapak Ibu, saya pergi dong ke Bali. Ini hanya cerita loh ya Bapak Ibu ya. Saya pergi ke Bali. Saya duduk diam di pinggir pantai. Pagi-pagi, matahari belum terbit. Saya duduk diam di pinggir pantai. Hening. Dalam doa juga. Diam. Saya semakin lama, semakin dalam merasakan betapa indahnya, betapa luar biasanya kasih Tuhan menciptakan pantai yang seindah itu. Suasana nyaman, damai, karena ada tiupan angin. Terus ada dengar suara ombak yang gelombang-gelombang air itu yang saling berhamburan. Kemudian di situ akan kita melihat juga sinar matahari yang mulai
muncul gitu ya, warna-warni di langit, bagus sekali. Oke, Bapak Ibu, saya menceritakan ini kepada Bapak Ibu sekarang. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu merasakan apa yang saya ceritakan? Ayo jawab yuk. Tidak. Itu kalau Tante Eti yang ngajak sendiri. Tidak, betul. Cuma iya, di pantai itu ya, iya, gitu kan. Tapi tidak merasakan. Walaupun saya udah ungkapkan dengan kata-kata saya tadi. Betul Bapak Ibu? Tapi, aku kepengen ke sana. Bapak Ibu suatu ketika, ke pantai mana aja boleh gitu ya. Terus Bapak Ibu merasakan seperti yang tadi saya cerita gitu ya. Mungkin Bapak Ibu malah melihat, wah pohon-pohon kelapa di pinggir-pinggir pantai itu ada gerakannya karena ditiup angin dan sebagainya, menambah keindahan. Itu bisa dirasakan oleh yang bersangkutan pada saat itu. Betul ya? Nah, Bapak Ibu, mari kita harus bertemu dan bersatu dengan Tuhan. Caranya melalui keheningan. Caranya ciptakan ruang kecil itu. Oke, Bapak Ibu, paham maksudnya ya? Sama, kalau kita baca kitab suci. Bacaannya sama kok. Betul? Tetapi siapa yang mau bersama Tuhan masuk ke dalam bacaan itu, merenungkan bersama bimbingan Roh Kudus, dia akan mendapatkan sesuatu. Kedamaian, kebahagiaan. Tapi jika ada orang yang membaca dengan asal aja gitu ya, yang penting aku udah baca kitab suci, katanya kan harus baca kitab suci ya, selesai. Ya pasti akan berbeda. Betul atau betul Bapak Ibu? Apakah sudah dimengerti maksudnya ini? Ya. Jadi, untuk dapat bertemu dan bersatu dengan Tuhan, sehingga dia menjadi kekuatan kita dalam hidup ini, ingat di luar sana singa mengaum-ngaum. Bersama dia dan di dalam dia, kita akan menemukan suatu kedamaian, suatu kebahagiaan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi, Santa Faustina di dalam permenungan BHF nomor 16, dia mengatakan, mulai saat itu aku merasakan hubungan yang semakin mesra dengan Allah mempelaiku. Sejak saat itu aku menciptakan suatu ruang kecil dalam hatiku, tempat aku selalu tinggal bersama Yesus. Bapak Ibu, bukankah kita lihat gambar yang di atas ini, yang saya lingkari ini. Mari kita lihat sebentar. Saya sengaja cuplik gambar rumah. Kelihatan asri, kelihatan indah walaupun kecil. Ini pasti rumah nggak besar-besar banget, betul ya? Tapi kelihatan nyaman nggak Bapak Ibu? Iya, gitu ya, indah, gitu, bersih. Kalau kita saja secara manusiawi bisa melihat rumah ini nyaman, rumah ini indah, gitu ya, walaupun kecil, gitu, sederhana, tidak punya lantai 2 nih kayaknya, atasnya cuma pendek berarti cuma gudang kali gitu ya. Bapak Ibu, ciptakanlah suatu ruang kecil dalam hati kita, tempat kita selalu tinggal. Lihat gambar yang di kiri. Bukankah Yesus meminta kepada Santa Faustina untuk menggambar
dan menghormati. Gambar ini dirayakan, dihormati pada saat pesta kerahiman. Dan Bapak Ibu, bukankah Yesus minta gambar ini hidup dalam jiwa kita? Nah, pertanyaannya, sudahkah aku menjiwai gambar ini dalam hidupku? Artinya, sudahkah aku mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku sehari-hari? Atau aku masih mengandalkan diriku sendiri? Pertanyaan selanjutnya, sudahkah aku menyadari, mengimani, menghidupi bahwa Tuhan selalu menyertaiku, selalu memberi berkat kepadaku? Lihat tangan kanannya, ya. Apakah ini benar-benar kita imani? Apakah pada saat kita menghadapi suatu masalah kita tetap sadar dan yakin bahwa Tuhan ada kok bersama aku, Tuhan akan selalu memberi berkat kok kepada aku, Dia tidak meninggalkan aku. Oke, lanjut. Apakah kita selalu mengimani, menyadari, mempercayai bahwa Tuhan selalu memberi sinar kerahimannya yang menghidupkan kita dan menguduskan kita. Seperti yang di dalam BHF nomor 299, berbahagialah mereka yang berlindung dalam sinar kerahimanku. Pertanyaannya, apakah aku sudah menghayati ini, memaknai ini? Sudahkah aku ke gereja setiap hari untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan sendiri melalui sakramen Ekaristi? Sudahkah aku juga sering mengaku dosa karena sakramen itu akan menguduskan aku dari dosa-dosa yang aku perbuat? Atau aku hanya mengakuan dosa hanya setahun sekali, atau bahkan tidak pernah, udah bertahun-tahun aku tidak pernah ke sakramen tobat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apakah benar-benar gambar kerahiman, makna daripada gambar kerahiman ini, yaitu kita lihat kakinya Bapak Ibu, kaki kiri melangkah, menjadi penghayatan buat kita. Tuhan terus mencari kita. Dia tidak ingin kalau kita melepaskan gandengan tangannya. Dia mau mencari kita. Semoga kita jangan menjadi petak umpet. Kita malah lari menjauh. Tapi ulurkanlah tangan kita. Dalam situasi apapun. Tadi ya, dalam situasi apapun. Ulurkan tangan kita. Maka Tuhan yang terus menggandeng akan menuntun kita melampaui, melewati hal-hal tersulit yang kita alami. Karena apa? Karena Dialah yang menuntun kita menuju jalan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, ini intinya, mari kita ciptakan ruang kecil dalam hati. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan rasa dongkol, rasa dendam, rasa iri, rasa ingin berkuasa, rasa ingin untuk mengalahkan orang lain. Sebenarnya banyak hal-hal yang kita bisa coba meredam. Contohnya, Bapak Ibu, kita pasti lihat, dengar di TikTok ataupun di apa, saling menghujat. Pernah dengar di YouTube juga? Saya paling nggak suka dengar kayak gitu. Gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka. Apakah Bapak Ibu sudah berdoa untuk negara kita? Daripada kita mengecam si A, si B, si C, mari kita doakan supaya negara kita
menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu, jangan biarkan ruang kecil kita diisi dengan segala hal-hal kebencian. Gitu aja, Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eti.